Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang teori digital kapitalisme yang beranggotakan Fajar, Raja, Ilham, Syabila, Selvi, Rian, Putra, dan Raffi. Slide pertama itu ada transformasi ekonomi digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi pada sistem ekonomi dunia. Kapitalisme digital muncul sebagai bentuk baru, di mana kapital tidak lagi hanya bergantung pada produksi barang fisik, tapi juga pada data, algoritma, dan platform digital. Nixtercheck 2016 menyatakan bahwa model bisnis berbasis data ini memutuskan kekuatan ekonomi pada segelintir perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, dan Amazon. Mereka mengatur infrastruktur digital serta membentuk interaksi sosial dan budaya konsumsi modern. Baik, selanjutnya pengertian teori digital kapitalisme. Teori digital kapitalisme menjelaskan evolusi sistem kapitalisme melalui integrasi teknologi digital dalam seluruh aspek ekonomi. Data, algoritma, dan platform digital menjadi komoditas utama yang bernilai ekonomi tinggi. Menurut Vincent Mosco 2005, ini adalah pergeseran dari ekonomi industri ke ekonomi informasi yang dimediasi secara digital. Chrisman Vance menambahkan bahwa teknologi digunakan untuk mengeksploitasi kerja, memproduksi nilai, dan memperluas dominasi kapitalis dalam ruang virtual. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup digital kapitalisme. Yang pertama itu ada ekonomi platform. Perusahaan seperti Google, Amazon, Facebook, dan TikTok menciptakan sistem ekonomi baru berbasis platform yang mengendalikan lalu lintas informasi dan transaksi. Lalu yang kedua itu ada komodifikasi data. Data pribadi pengguna dipandang sebagai aset ekonomi utama, dikumpulkan, diolah, dan dijual untuk keuntungan komersial. Yang ketiga ada konsumen sebagai produsen atau prosumer. Pengguna bukan hanya konsumen tetapi juga produsen nilai. Menciptakan konten yang memberikan nilai ekonomi bagi platform tanpa kompensasi setara. Selanjutnya ada ketergantungan ekonomi global. Kapitalisme digital memperkuat ketergantungan negara berkembang terhadap perusahaan teknologi global dengan akses data dan infrastruktur sebagai tolak ukur kekuatan ekonomi baru. Kemudian ada karakteristik utama digital kapitalisme. Yang pertama itu ekonomi berbasis platform dominasi platform digital yang menciptakan ekosistem tertutup, mengendalikan jaringan pengguna, data masif, dan algoritma kompleks. Kemudian komodifikasi dan ekstraksi data menjadi komoditas utama. Diekstrak nilainya melalui personalisasi iklan dan profil konsumen. Yang ketiga, ada konsumen sebagai produsen. Penggunaan produksi nilai ekonomi melalui interaksi tanpa imbalan langsung. Yang keempat, ada monopoli dan konsentrasi kekuatan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir perusahaan besar, mengganggu kompetisi sehat. Kemudian yang kelima, ada otomasi dan algoritmatisasi. Keputusan dikendalikan oleh sistem otomatis berbasis algoritma, mempengaruhi pilihan dan memperkuat polarisasi. Yang keenam, yang terakhir ada fleksibilitas dan prekaritas tenaga pekerja GIG ekonomi rentan tanpa jaminan upah layak atau jaminan sosial. Lalu ada implikasi digital kapitalisme terhadap masyarakat. Yang pertama ada privasi dan pengawasan massal, yaitu perusahaan teknologi mengumpulkan dan menganalisis perilaku pengguna secara diam-diam, menjadikan informasi pribadi secara komunitas. Lalu yang kedua itu ada ketimpangan sosial dan ekonomi, yaitu memperdalam ketimpangan kekuasaan dan kekayaan antara pemilik teknologi dan masyarakat pengguna, menciptakan ekonomi perhatian. Selanjutnya yang ketiga ada eksploitasi tenaga kerja digital. Munculnya model eksploitasi baru seperti kerja digital tak terlihat dan bekerja gig ekonomi tanpa perlindungan hukum. Yang keempat, pola konsumsi dan manipulasi perilaku. Algoritma mempengaruhi keputusan pembelian dan preferensi, menimbulkan kekhawatiran tentang manipulasi kerja bebas. Yang kelima ada fragmentasi sosial dan polarisasi. Algoritma media menciptakan filter bubble
digital menjadi sarana utama dalam memproduksi dan mengeksploitasi nilai ekonomi. Ini membentuk ulang struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat modern. Dampaknya luas, membawa efisiensi namun juga memperparah ketimpangan, mengikis privasi dan memicu polarisasi. Pendekatan kritis diperlukan melalui regulasi, literasi digital, dan etika dalam pengembangan teknologi untuk mencegah dominasi baru di era informasi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.